nama saya Circe Grahawani Rambo Eda dengan NIM 2201140160. Saya mahasiswa aktif di Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya semester 4 kelas D. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah materi mengenai KPK dan EPB. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menentukan nilai KPK. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan nilai EPB. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan terkait KPK dan EPB menggunakan alat peraga, yaitu papan pintar. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu KPK dan EPB. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, yang dimana kelipatan itu kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Sedangkan EPB yaitu faktor persekutuan terbesar yang faktor sama antara dua bilangan atau lebih. Jadi untuk menyelesaikan soal KPK dan EPB, kita bisa menggunakan pohon faktor. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal menggunakan papan pintar, yang dimana papan pintar ini terbuat dari styrofoam dan beberapa kotak angka. Nah, pada kotak yang pertama merupakan kotak bilangan prima pembagi, sedangkan kotak-kotak yang lainnya merupakan kotak dari bilangan KPK dan EPB itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh soal yang pertama, yaitu KPK dari 4 dan 8. Jadi 4 ini kita bagi dengan bilangan prima, yaitu angka 2. Nah, jadi 4 dibagi 2 hasilnya 2, sedangkan 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, KPK dari 2 bisa lagi dibagi dengan angka 2. Jadi bilangan prima terkecil 2. Jadi 2 dibagi 2 hasilnya 1, sedangkan 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi 2 bisa dibagi lagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2, maka 2 bisa dibagi dengan 2 dan hasilnya yaitu 1. Selanjutnya, ketika kedua bilangan sudah mencapai angka 1, maka tidak bisa dibagi lagi, karena ini KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Maka semua bilangan pembagi kita kalikan untuk mendapatkan nilai KPK. Jadi hasil dari KPK 4 dan 8 dikalikan, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya sama dengan 8. Jadi KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Selanjutnya kita akan masuk ke soal yang kedua, yaitu FPB, soal FPB. Di sini ada FPB dari 8 dan 18. Nah, delapan dibagi dengan 2 hasilnya sama dengan 4. 18 dibagi dengan 2 hasilnya 9. Nah, kemudian ini 4 dibagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2 lagi, hasilnya sama dengan 2. Sedangkan 9 dibagi 2 tidak bisa, maka 2 dibagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2, hasilnya sama dengan 1. Nah, ketika 9 tidak bisa dibagi dengan 2, maka kita harus mencari bilangan prima terkecil selanjutnya, yaitu 9 bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 3. Nah, 9 dibagi dengan 3 hasilnya 3. Nah,
3 bisa lagi dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 3. Jadi hasilnya 1. Nah, ketika semua bilangan sudah dibagi dan hasilnya 1, maka angka 1 tidak bisa lagi dibagi untuk bilangan prima lainnya. Maka karena ini FPB yaitu faktor persekutuan terbesar, maka bilangan yang dihitung adalah bilangan prima yang bisa membagi kedua bilangan tersebut. Misalnya di sini bilangan prima yang bisa membagi kedua bilangan tersebut yaitu 2, 4. Sedangkan bilangan prima yang lainnya tidak dapat membagi kedua bilangan tersebut. Maka FPB dari 8 dan 18 sama dengan 2. Selanjutnya kita masuk pada soal yang ketiga, yaitu mencari KPK dan FPB dari 9 dan 18. Nah, selanjutnya kita akan membagi dengan bilangan prima terkecil. Karena 9 tidak bisa dibagi 2, maka 18 bisa dibagi 2, hasilnya yaitu 9. Nah, selanjutnya 9 dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 3, maka hasil dari 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, selanjutnya 9 dibagi dengan 3, hasilnya 3. Nah, selanjutnya karena 3 masih bisa dibagi dengan bilangan terkecil yaitu 3, maka 3 dibagi 3 hasilnya 1, dan 3 yang selanjutnya bisa juga dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 3, maka hasilnya 1. Selanjutnya, yang pertama kita menghitung nilai KPK yaitu 2 dikali 3 dikali 3 hasilnya 18. Jadi KPK dari 9 dan 18 yaitu. Selanjutnya kita akan menghitung nilai FPB dari 9 dan 18. Karena FPB adalah faktor persekutuan terbesar, maka bilangan yang dihitung adalah bilangan prima yang bisa membagi kedua bilangan tersebut. Karena 2 tidak bisa dibagi dengan ketiga bilangan lainnya, sedangkan 3 dan 3 berikutnya bisa dibagi pada kedua bilangan lainnya. Maka FPB dari 9 dan 18 adalah 3 dikali dengan 3 hasilnya 9. Sekian penjelasan dari saya mengenai KPK dan FPB menggunakan papan pintar. Terima kasih.